warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali. Datang ke sekolah ini, sekolah yang sama-sama kita cintai, sekolah yang menjadi tempat memperbaiki hidup kita bersama-sama, tempat kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang begitu besar. Ya. Saya kalau ketemu dengan anak-anak yang depan saya ini, iman saya meningkat. Masya Allah. Karena wajah-wajah kalian itu wajah-wajah surga. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak dan sekalian, ahlan wa sahlan ya biqudumikum fi madrasatina hadhihi. Ya, selamat datang ya kembali di sekolah kita, selamat datang di semester 2. Semoga apa-apa yang kita lakukan di semester 1 kemarin itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap dan itu merupakan menjadi bagian dari ibadah. Jihad fi sabilillah. Maka semoga apa yang kita lakukan di semester 1 menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di semester 2 ini kita terus meningkatkan diri, ya, meningkatkan prestasi, ya. Dan pastinya kita sama-sama untuk mencapai cita-cita, ya, apa yang diinginkan oleh masing-masing. Ya, mudah-mudahan di semester 2 ini nanti kelas 12 lulus dengan husnul khotimah. Ya, husnul khotimah ya lulusnya ya. Kelas 11 juga nanti bisa meranjak ke kelas 12 dengan baik. Kelas 10 juga akan menjadi kakak kelas ya nanti insyaallah. Jadi kita akan lebih baik lagi. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya yang kami hormati Al-Ustaz Budi Haryanto LC SPDI sebagai Kepala SMA Islam Sunda Cinikia, lalu kepada Ustaz Junjun Junaidi MPD Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Ustazah Putri Dewi Kusmawardani Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, dan kepada rekan-rekan koordinator jenjang, lalu pada Ustaz-ustazah, guru-guru SMA Islam Sunda Cinikia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, saya mau tanya sebelumnya, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Biar kompak jawabnya alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu akbar. Tetap semangat akbar dengan gerakan ya, karena manusia itu cirinya adalah bergerak. Betul ya Ustaz Marzuki ya, manusia itu makhluk hidup cirinya bergerak. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu akbar. Apa kabar semuanya? Belum terlihat gerakan-gerakannya, coba yang tangannya di belakang, yang tangannya di paha, yang tangannya di dengkul, semuanya duduk bersila rapi, coba ya. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Wah.
Ya, itu kata Ustaz Ajis biar semangat, biar gak ngantuk katanya. Korsat. Ya. Baik, untuk memulai agenda kita, ada baiknya kita sama-sama buka pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita di sini nanti sampai jam 10 ya, insyaallah. Selanjutnya kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amrul Fajrin Marunduri SOS MSI, insyaallah. Pada beliau kami persilakan. Besti. Ini parah banget sih membunuh orang itu. Dia udah mau jadi mana sih cek SMA lexikin aja nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, mari sama-sama kita mendengarkan Al-Quran. Tenangkan hati, tenangkan jiwa. Ini firman Allah, ini kalam Allah. Hari pertama kita masuk, semoga menjadi hari keberkahan sampai kalian lulus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan, Afwan Ustazah Sari ya, tadi juga membaca sari tilawah. Baik, Anda sekalian, Masya Allah tadi kita dengarkan ya tilawah yang begitu menggetarkan hati ya, dan maknanya juga begitu mendalam ya, yang tadi disampaikan dari surat As-Saff ya, halaman kedua itu. Nanti mungkin bisa ditadaburi ya bersama-sama tentang perdagangan yang menjauhkan kita dari api neraka, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sama-sama. Baik, Anda sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin bisa berdiri. Lanjutkan dengan Mars. Tinggi Bineka Tunggal Ika.
Jangan duduk dulu sebentar ya. Nah, itu ada yang kurang ya, potongannya begini. Ya, kita tepuk SC. Masih ingat ya? Nah, ya. Semangat ya, yang putri juga semangat ya. Kabar ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat dong ya. Bismillah. Apa kabar semuanya? Kurang mendengar, pemudanya kurang terlihat ya, kurang terdengar pemudanya. Ini pemuda apa petua ini? Ini pemuda apa petua ini? Ya. Apa kabar semuanya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk SC. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya, sejam lagi duduk ya. Boleh? Oh, boleh duduk ya, silakan duduk. Oh iya. Ya. Ya, alhamdulillah kita kedatangan saudara baru ya. Ya, ada beberapa kalau kalian lihat ini, lihat ya.
Nah, ada yang baru ya. Hah? Suruh kenalan. Suruh kenalan ya, lebih enak suruh kenalan ya. Ya. Di depan ya, jadi ini ada, kalau saya lihat sih ada dua ya, ada 2 orang kita datang. Ada 2 apa 3? Itu Abi. Lama dia. Oh, Putri juga ada. Saya nggak lihat yang Putri ya. Baik ya, ini saya lihat ada yang baru. Tapi kita beri aplaus dulu, selamat datang dulu kepada yang baru ya. Beri tepuk tangan untuk yang baru ya. Selamat bergabung. Masya Allah. Ini keluarga kita yang baru. Kita ucapkan selamat bergabung di SMA Islam Sinar Cendekia. Kita sama-sama meraih cita-cita ya di sekolah kita yang kita cintai. Baik. Tapi perkenalan nanti aja lah ya. Nanti ada sesinya ya, insyaallah di grade atau di kelas masing-masing. Untuk itu selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan ada sambutan ya yang akan disampaikan langsung. Ya. Yang disampaikan langsung oleh Kepala SMA Islam Sinar Cendekia kepada Al-Ustadz Budi Haryanto LC SPDI. Tafadhol masykur. Beri tepuk tangan untuk Ustadz Budi. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan 2 nikmat tersebut, sehat, kesempatan, kita bisa menjadi sosok yang lebih baik. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berupaya untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan dengan hari. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang sempurna. Beliaulah manusia yang kita nantikan perjumpaannya kelak nanti di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada yang tahu nggak artinya apa nih? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Atau inti dari ayat tersebut itu apa? Gimana? Allah menyukai saf-saf yang berbaris dengan rapinya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rapihkanlah saf-saf kita. Kira-kira saat ini kita sudah rapi atau belum safnya? Barisannya? Hah? Ini masih numpuk ini di sini nih. Ini safnya mana nih? Ayo, silakan. Lihat di bawah kalian itu ada garis saf.
Ya, silahkan kalian mengacu kepada garis saf agar Allah mencintai kita semuanya. Yang masih numpuk, ini siapa nih? Barisannya, yuk. Ini tadi Raffi kayaknya ada di sebelah sini. Kenapa pindah ke sebelah sana? Pak Irus juga sama tadi di sebelah sini. Di sebelah sana. Ayo, rapikan. Safnya ini saf pertama, angkat tangan saf pertama. Saf pertama angkat tangan. Oke, sudah rapi. Saf kedua angkat tangan. Masih ada kosong satu, silakan untuk diisi. Oke, silakan diisi depan. Nggak apa-apa. Nanti diluruskan sama Ustaz Aziz. Saf ketiga angkat tangan. Saf ketiga angkat tangan. Masih numpuk di sana 1, 3, 4. Yang di belakang masih saf yang keempat. Yuk silakan. Ayo silakan. Oke, terima kasih. Ini sudah memiliki kesadaran untuk bersaf yang rapi agar Allah mencintai Hanif. Oke, yang lain silakan. Ini masih numpuk nih. Di samping. Oke, baik. Ini masih ada saf ketiga di sebelah kanan Bapak, saf keempat di sebelah kanan Bapak, ini masih kosong. Oke. Ini masih kosong nih. Mungkin Darel, Raffi, yuk silakan di sebelah sini. Ayo. Maju sebelah sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya sudah merapikan safnya. Yang putri sudah semuanya? Sudah rapi ya? Cek, yang putri sudah rapi semua? Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan ya saat kita merapihkan saf kita akan datang hadir cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah hari pertama kita berada di sekolah yang kita cintai ini. Maka kami Dewan Guru SMA Islam Sinar Cendekia mengucapkan kepada kalian semuanya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kalian semuanya di sekolah yang kita cintai ini, SMA Islam Sinar Cendekia. Anak-anak sekalian, saat kita berada di tempat ini hari ini adalah semester baru di tahun ajaran 2022-2023. Dan ini pun juga adalah tahun yang baru buat kita semuanya. Tahun berapa? 2023. Maka ketika kita berada di tempat ini, di momen ini, kesempatan ini, maka jadikan kesempatan ini adalah kesempatan berharga buat kita semuanya. Memulai untuk menjadi pribadi dan sosok yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu kita sebelumnya. Karena orang yang terbaik itu, orang yang beruntung itu siapa mereka? Ada yang tahu? Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, orang yang beruntung itu adalah siapa? Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Kalau ternyata kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik hari ini dibandingkan dengan hari kemarin, insya Allah kita ini menjadi orang yang beruntung. Tapi ada yang kedua kata Rasulullah. Apa yang kedua? Adalah orang yang maghbun, orang yang tertipu, orang yang merugi. Siapa mereka? Yang hari ini gimana? Hari ini sama seperti hari yang kemarin. Hari ini sama seperti yang kemarin, nggak ada perubahan, ya begitu-begitu aja.
karakternya begitu saja, Qurannya juga sama begitu saja. Orang yang seperti ini adalah orang yang bagaimana? Orang yang tertipu, rugi. Tapi ada juga yang ketiga nih. Ini lebih berat lagi sebetulnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ketiga ini. Adalah orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Adalah yang hari ini lebih buruk. Ya, yang kedua itu hari ini sama, yang kedua itu adalah hari ini sama seperti yang kemarin, nggak ada perubahan. Yang ketiga yang celaka itu adalah hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Kira-kira kita pada level yang mana nih? Level yang 1, level 2, atau level 3? Level 1 ya, Masya Allah, Alhamdulillah bahwa hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Dan saatnya kalian berada di semester yang baru ini, di tahun yang baru ini, harus punya komitmen, harus punya resolusi di dalam diri kalian bahwa saya harus menjadi level yang pertama adalah hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Semester ini harus lebih baik dari semester kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Harus punya komitmen itu, harus punya resolusi di dalam diri kalian. Jangan sampai kita menjadi level yang kedua atau yang ketiga. Anak-anak sekalian, untuk bisa menjadi sosok yang beruntung, apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi modal kita nih di semester ini. Jangan main-main. Bahwa di semester ini untuk bisa menjadi sosok yang beruntung lebih baik dibandingkan dengan semester kemarin. Yang pertama harus kalian camkan baik-baik. Yang pertama adalah fokus pada target dan tujuan kalian berada di SMA ini. Bapak mau tanya nih, tujuan kalian ada di SMA ini apa? Belajar. Apalagi? Nilai bagus. Apalagi? Prestasi. Apalagi? Qurannya. Apalagi? Ibadahnya. Apalagi? Karakternya. Tujuan kalian ke tempat ini adalah kalian untuk menuntut ilmu sesuai dengan visi dari Sinar Cendekia. Visi Sinar Cendekia ada berapa? Ada? Ada 4. Kelas berapa nih yang ngucapin tadi? Ada 4. Harus tahu semuanya nih. Visi Sinar Cendekia ada berapa? Ada 3. Masya Allah, ini semangat LDKS nya begini. Yang pertama adalah apa? Imtak, Masya Allah. Yang pertama adalah imtak, iman dan takwa. Harus ada di dalam diri kalian, iman dan takwa. Target tujuan kalian ke sekolah ini adalah meningkatkan iman dan takwa kalian. Ibadahnya tambah kenceng, ya. Apalagi Qurannya juga nambah, karakternya juga sama, lebih baik dan lain sebagainya. Ini menjadi tujuan kalian. Visi kalian yang pertama adalah meningkatkan imtak kalian. Yang kedua adalah apa? Imtak, prestasi kalian. Belajarnya lebih meningkat lagi, nilainya lebih meningkat lagi, prestasinya juga sama, lebih meningkat lagi. Tujuan kalian juga sama seperti itu. Dan yang ketiga adalah apa? Global. Imtak, dan global. Mempersiapkan kalian nanti di masa yang akan datang menjadi sosok-sosok yang mampu bersaing di dunia internasional. Kakak-kakak kelas kalian, para alumni, sudah ada yang di Amerika, sudah ada yang di Jerman, sudah ada yang di Perancis, sudah ada yang di Korea, sudah ada yang di Jepang, sudah ada yang di Turki, sudah ada yang di Saudi Arabia. Tinggal kalian ya menyusul mereka. Ada yang di Malaysia juga sama, banyak sudah ada di sana.
Tinggal menyusul kalian semuanya. Akan kemanakah kalian nanti setelah lulus dari SMA ini? Maka visi dari Sinar Cendekia ini menjadi tujuan utama kalian berada di sekolah ini. Fokus pada target dan tujuan kalian di SMA. Fokus. Yang kedua, anak-anak sekalian, ini pesan Bapak buat kalian semuanya dan buat Dewan Guru, buat Bapak juga. Yang kedua adalah silahkan kalian menghadirkan kepedulian di dalam diri kalian. Peduli kepada lingkungan kalian, peduli kepada teman-teman kalian, peduli kepada guru kalian, peduli kepada akademik kalian, peduli kepada karakter kalian semuanya. Hadirkan itu semuanya. Jadi jangan egois, mentingkan diri sendiri saja, jangan. Karena kita ini manusia adalah makhluk sosial, yang kita selalu berinteraksi dengan yang lainnya, peduli dengan sekeliling kita, jangan egois. Bagaimana menghadirkan kepedulian itu? Bangunin yang lagi tidur, Masya Allah, ini peduli luar biasa. Apalagi peduli kepada teman kalian. Kalau ternyata ada yang ngantuk ketika belajar, peduli kepada mereka. Yuk tepok-tepok, bangun, belajar nih. Itu adalah teman sejati buat kalian. Kalau ada teman yang terlambat datang ke sekolah, diingetin, yo jangan terlambat lagi besok. Ngajak mereka itu untuk apa? Untuk besok itu hadir tepat waktu. Itu bentuk kepedulian kalian kepada teman kalian, dan mereka ini adalah sahabat sejati buat kalian. Jadi jangan cuek. Ada yang tidur cuek, ada yang malas cuek, ada yang terlambat cuek juga, ada yang nggak masurat cuek, ada yang nggak sholat sunnah cuek. Jangan seperti itu, tapi peduli. Baru 2 rakaat, ayo 4 rakaat, ayo. Jangan terlambat lagi besok ya. Itu teman sejati anak-anak sekalian. Kalau ada pepatah begini mengatakan, ini menjadi panduan buat kalian anak-anak sekalian. Apalagi kalian nih semasa kalian belajar seperti ini, mencari teman siapa sih teman sejati buat saya. Kadang-kadang itu persepsi manusia, seorang teman itu adalah yang selalu membuat saya bahagia. Seorang teman itu adalah yang selalu membuat saya senang. Kadang-kadang ukuran manusia itu seperti itu. Tapi ingat, ada pepatah mengatakan seperti ini. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Ada yang tahu nggak nih artinya nih? Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Ini bahasa Arab ini. Ayo, shadiquka, apa artinya shadiquka? Teman kalian. Temanmu. Man, siapa? Orang. Abkaka, membuatmu menangis. Laman adhakaka, yang membuatmu itu selalu tertawa bahagia. Ini sebuah kata pepatah yang perlu kita camkan. Teman sejati adalah teman yang suka membuatmu itu menangis, mengingatkan tentang diri sendiri, mengingatkan tentang kesalahan kita itu apa, bukan yang selalu membuat kalian itu bahagia. Contohnya bagaimana kalau ternyata selalu membuat bahagia itu gimana? Enggak sholat, nih misalkan ya, enggak sholat sunnah, seneng nggak duduk aja gitu, seneng ya? Kan nggak capek gitu. Tapi teman sejati itu yang mengingatkan, membuat kita itu letih berat, ayo bangun sholat. Mungkin kita itu capek dan sebagainya, tapi ketika ada yang mengingatkan kita untuk berletih-letih supaya kita menjadi sosok yang lebih baik, mereka ini adalah teman sejati buat kita. Kalau ternyata ada yang ngingetin teman kita misalkan, jangan tidur, jangan ngantuk ketika belajar atau dalam kegiatan. Enaknya gimana sih? Tidur ya, istirahat, tidur. Enaknya kayak begitu, membuat bahagia, seneng. Tapi teman sejati itu adalah yang ngingetin kita, peduli kepada orang lain. Yuk bangun, belajar, harus fokus, konsen, mendengarkan. Kan
udah capek, letih. Tapi mereka yang mengingatkan adalah mereka yang peduli dan teman sejati, sahabat sejati buat kita. Ada yang terlambat misalkan, datang ke sekolah itu terlambat, kemudian gak diingetin, kan terlambat enak gitu ya, gak ikut maksurah, kemudian santai-santai di luar, itu kan enak ya, bahagia, seneng. Tetapi teman sejati itu adalah yang mengingatkan, kita jangan terlambat lagi besok, kita harus tepat waktu. Kan gak nyaman tuh, gak enak, membuat kita mungkin gak nyaman, sedih. Tapi itulah teman sejati yang mengingatkan kita semuanya. Jadi kalian jangan pernah menilai teman yang ada di kiri kanan kalian itu menjadi teman yang sejati buat kalian kalau ternyata mereka masih membiarkan kita dalam kondisi yang tidak baik, membiarkan kita dalam kondisi yang hanya bahagia, senang-senang saja. Jangan pernah kalian menyebut teman itu adalah teman sejati buat kalian. Tapi teman sejati hakikatnya adalah yang menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita, menjadikan kita itu lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Lihat kiri kanan kalian, depan belakang kalian, lihat. Apakah dia pernah ngingetin untuk membuat kita itu lebih baik, membuat kita tidak nyaman? Lihat kiri kanan, depan belakang. Bila ternyata ada wajah teman kalian yang pernah ngingetin kalian, nepok pundak kalian, yuk sholat sunnah, yuk masih 2 rakaat, itu teman sejati buat kalian semuanya. Tapi kalau ternyata yang membiarkan kalian dalam kondisi seperti itu saja, dalam kondisi yang begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan, dipertanyakan apakah ia teman sejati buat kalian. Siap untuk menjadi teman sejati buat teman-teman yang lain? Siap. Mulai sekarang yuk peduli di dalam diri kita untuk mengingatkan teman-teman kita. Itu yang kedua ya anak-anak sekalian. Yang kedua adalah hadirkan kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar, kepedulian terhadap teman-teman semuanya untuk saling mengingatkan. Paham sampai di sini nih anak-anakku, paham ya? Untuk yang kedua ini nih, mudah-mudahan kita bisa camkan dengan baik. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang terakhir ya, adalah luruskan niat kalian berada di sekolah ini. Jangan sampai niat kalian itu menyimpang. Kenapa? Kalau niat itu sudah menyimpang, sayang. Ini semuanya duduk kalian di sini atau langkah kalian, keluar kalian dari rumah. Kalian keluar dari rumah nih, setiap langkah kalian itu akan dinilai sebagai ibadah. Sampai di sini sekolah gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang lain, kalian salam, ibadah juga. Kalian duduk di tempat ini, ibadah, dapat pahala. Kalian di kelas belajar, ibadah, dapat pahala. Ketika niat ikhlas. Jangan sampai niatnya itu tidak ikhlas. Karena apa? Karena orang lain. Karena apa? Karena guru, karena teman. Jangan. Tetapi luruskan niat kalian itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan apa? Tentang niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah akan berikan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena urusan dunia, Allah akan berikan urusan dunia itu. Tapi pahalanya nggak ada, kan saya. Ini sebetulnya hadis ini, anak-anak sekalian, ini ada kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini? Karena ada informasi datang kepada Rasulullah, informasi tentang seorang laki-laki yang ingin hijrah ke kota Madinah, dari kota Mekah nih ke kota Madinah, tapi hijrahnya itu bukan karena Allah. Hijrahnya itu karena apa? Karena seorang wanita yang dia sukai, ingin dia nikahi, yang tadinya ada di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Wanita pujaannya
yang dia sukai dan ingin dia nikahi udah nggak ada lagi nih di kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah. Akhirnya laki-laki ini ikut hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah sampaikan begini. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dan setiap seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Tapi yang kedua kata Rasulullah, ini yang harus hati-hati buat kita semuanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau ternyata hijrahnya itu karena urusan dunia atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, niatnya itu kayak begitu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi pahalanya nggak ada. Jadi anak-anak sekalian, kalian ada di sekolah ini, luruskan niat. Belajar, kemudian nuntut ilmu di tempat ini adalah ibadah. Karena apa? Karena Allah. Tapi karena urusan dunia, ingin dipuji, ingin karena ingin dilihat oleh teman yang lainnya, atau mungkin karena ada teman misalkan yang dia suka gitu ya, yang dia suka, kemudian dia semangat kalau nggak ada temannya tersebut ya, kemudian dia nggak semangat. Hati-hati. Jadi luruskan niat kita semuanya di sekolah yang kita cintai. Itu 3 pesan dari Bapak ya buat kita semuanya, agar kita nggak salah nih berada di sekolah ini. Apa yang kita lakukan Allah akan berikan sesuai dengan tujuan kita. Berarti mengawali tahun ajaran ini, pesan Bapak ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Fokus pada target dan tujuan kita di tempat ini, yaitu belajar. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, menghadirkan kepedulian kita kepada teman-teman lingkungan kita semuanya. Yang ketiga apa? Luruskan niat kita semuanya. Modal kita 3 ini anak-anak sekalian, kalau kita punya niat ya, punya modal 3 ini, insya Allah yang kelas 10 targetnya adalah meningkatkan karakter menjadi pribadi yang lebih baik, Allah akan berikan. Yang kelas 11 muncul kepedulian kepada sesama ya, kemudian karakter yang lebih baik, mampu berorganisasi dengan baik, Allah akan berikan. Yang kelas 12 pengen lulus ya, pengen lulus, kemudian Allah berikan sesuai dengan apa yang dicita-citakannya, masuk perguruan tinggi negeri, Allah juga akan berikan. Di dunia Allah juga akan berikan, di akhirat nanti Allah juga akan berikan pahala. Jadi anak-anak sekalian ya, mengawali semester genap ini, mengawali tahun 2023 ini, yuk sama-sama ya, diantaranya adalah kita luruskan niat, fokus kita. Insya Allah ketika kita melakukan 3 hal tersebut, Allah akan mudahkan langkah kita, Allah akan berikan semua hal yang kita inginkan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak doakan mudah-mudahan siswa dan siswi SMA Islam Sinar Cendekia dari hari ke hari lebih baik karakternya. Amin. Dari hari ke hari lebih baik Qur'annya. Amin. Lebih baik prestasinya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk kakak-kakak kita nih kelas 12, kita doakan semoga Allah mempermudah semua urusannya di semester genap ini. Amin ya rabbal alamin. Semuanya lulus. Amin. Semuanya masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian semester 2 ini kita akan lulus ya. Kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12, kelas 12 lulus. Yuk persiapkan ini dengan baik insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kalian semuanya. Yuk sama-sama berkomitmen
miliki resolusi di dalam diri kalian, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Semester ini harus lebih baik dari semester kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Ustaz Budi, syukran jazilan jazakallahu khairan. Ustaz Budi Haryanto menyampaikan nasihat ya, sambutannya kepada kita semua. Tadi apa yang pertama? Fokus. Kenet lagi nih. 3 kali saya sebutin namanya. Ya. Fokus ya. Lalu yang kedua, peduli ya, peduli. Yang ketiga, meluruskan niat ya, Masya Allah. Jadi di sekolah kita ini bukan hanya juga dari segi akademis, tapi juga kita memperhatikan mengenai karakter. Pertama apa? Karakter ini harus semuanya. Kelas 10, 11, 12. Walaupun memang fokusnya kelas 10 yang difokuskan, tapi kelas 11 dan kelas 12 itu harus semakin matang karakter. Ada berapa karakternya? Ya. Hah? Ada 10 poin. Apa saja? Ya apa saja karakter SC? Soleh, cerdas, terus disiplin, percaya diri, apalagi? Mandiri, tanggung jawab, senyum, sapa, senyum. Ayo ini berdebat nih, kita tanya ya. Kalau nggak salah senyum, salam, santun. Ya itu dia. Ya, santun, cakep gitu ya. Pantun itu maksudnya yang ngambung. Terus apa lagi? Peduli. Nah, tadi sampaikan ya. Lalu apa lagi? Yes belum yes. Apa lagi? Sejuk apa tuh? Sejuk indrawan. Iya. Senyum gitu ya. Sejuk apa? Semangat. Jujur ya. Ini ada kodenya. Ini semangat. Ini jujur. Ini jujur gimana? J. Jujur. Dan saya baru temu nih. Jujur ya. Terus sama apa? Kerja sama ya. Bro, ya kan? Ya, Rex Carlos itu ya. Baik ya, jadi tadi sampaikan. Alhamdulillah. Jadi karakter itu harus timbul. Ya, udah soleh belum kita nih? Nih, perhatikan. Ini ada suatu bahasa yang penting sekali nih pada saat taker guru. Sebelum itu nilai kalian gimana? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Yang putri aman nggak ya? Coba yang ngantuk bangun. Pikirin. Guru-guru itu loh, mikirin kalian apa yang nggak tidur, mikirin nilai kalian. Aman nggak nilai kalian? Coba dengan nilai ujiannya. Aman Pak. Kebayang nggak nilai rapotnya segitu? Nilai ujiannya berapa? Rapotnya segitu. Itu hasil pemikiran guru itu. Apa yang lebih tidur? Terus kalian guru ngomong tidur. Ya, pikir ya, kita harus punya peduli ya. Ya, maka itu ya. Nah, sebelum itu nih, ada pembahasan penting. Yang tadi pertama apa? Pembahasan apa? Karakter yang pertama adalah soleh. Soleh nih, ini soleh. Penting, ini karakter nih. Ya, kita ini ingin menuju anak yang apa? Menjadi generasi yang Nih pentingnya sebelum agenda berikutnya. Nih, kita ini di sekolah kita ini ingin kita membangun karakter soleh. Soleh ya. Soleh benar, bukan tampak soleh. Nih, perhatikan.
Zaidan. Ya. Bukan hanya tampak soleh, tapi soleh bener. Soleh dan soleha. Ini kasihan nih ceweknya. Soleha dong Ustaz. Iya soleha juga. Ya, soleh dan soleh. Bukan cuman kelihatan atau tampak soleh gitu. Enggak. Beneran, serius. Enggak. Yang penting di depan guru soleh. Enggak. Ya. Tapi bener-bener kita ingin soleh. Ya. Kita ingin soleh betul. Jadi banyaklah hati di sini. Cerdas, benar-benar cerdas, bukan tampak cerdas enggak. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Itu. Ya. Kalau saya ini masih tampak soleh saya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Kita bisa soleh bareng-bareng. Siap? Insyaallah. Nah, untuk berikut ini, wah, udah mulai terik. Alhamdulillah. Jadi untuk berikutnya, untuk memulai apa tuh? Ngomongin apa? Ngomongin saya. Apa Biu? Nilai besar kamu berapa? Nggak mungkin kan dapat nilai segitu kan? Iya, pikirin dong. Ya. Jadi itu tadi ya. Mudah-mudahan pesan ini benar-benar ya tadi apa yang sampai Ustaz Budi. Kita di sekolah ini 3 tahun benar-benar ingin jadi karakter-karakter itu kita tanamkan dalam diri kita sampai kita mati nanti bareng-bareng ya. Berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya ini ada agenda, tapi bukan agenda itu ya. Ada agenda yang merupakan penghargaan untuk kalian semuanya. Akan mengawali di semester 2 ini tadi ya ada target-target karakter, Al-Quran, akademik. Nah, guru-guru itu bukan hanya mengingatkan, tapi juga akan memberikan reward. Nah, maka itu agenda berikut ini adalah penghargaan untuk the best. Ya. Karena kalian itu the best di mata kita semuanya, tapi ini kita cari yang the best. Ya. Yang lebih terbaik. Ya, the best in the culture, the best in the Quran, the best in academic. This little I can. Oke. Jangan ngantuk. Baik ya, jadi pengumuman reward ini, kira-kira siapa ini? Saya. Ya, ya. Emang terbatas yang diberikan reward nggak semuanya ya, nggak mungkin semuanya ya. Diberikan reward namanya juga reward ya kan, nggak mungkin semuanya. Nggak ada kriterianya ya, nggak mungkin semuanya. Tapi ada beberapa sebagian. Mudah-mudahan ini yang belum dapat jangan lemas. Tapi yang udah dapat siapa aja. Yang dapat mudah-mudahan bisa mengeluarkan semangatnya pada yang lain. Untuk pengumuman reward ini dengan penghargaan ini saya berikan waktu dan tempatnya kepada siapa lagi kalau bukan guru BK kita, Ustadz Rosman. Ya, Ustadz Rosman. Ya. Siap-siap. Dandan yang rapi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rosman bisa ketemu dengan kalian lagi ya setelah sekian lama libur gitu. Oke ya. Ada wajah-wajah baru juga, alhamdulillah. Kalau di awal semester Pak Rosman berdiri di sini pasti sudah tahu ya akan mengumumkan apa. Di luar penghargaan ini gitu ya, tetap bagi Pak Rosman kalian semua adalah terbaik gitu ya. Ada sisi-sisi spesial yang kalian itu terbaik gitu ya, semuanya gitu. Baik, Pak Rosman akan umumkan. Dimulai dari apa? Best Al-Quran. Al-Quran dulu.
biar Faiz kesebut gitu. Oke. Best Al-Quran. Pak Rosman bacakan dari kelas 12 dulu. Best Al-Quran tahun ajaran 2022-2023 semester 1. Best Al-Quran kelas 12 Davina Intan Aurelia dari 12 IPA B. Silakan Davina maju ke depan. Kelas 12 kelas 11 Best Al-Quran Muhammad Raka Andira. Oke, Davina silakan maju. Raka silakan maju. Pendatang baru untuk kelas 10 Best Al-Quran kelas 10 Rausan Jaisu Muhammad. Oke, silakan maju ke depan. Pak Rahman minta kepada PJ Al-Quran Nisari untuk menyerahkan penghargaan. Yang pertama Reli Davina Best Al-Quran. Kemudian yang kedua Raka Andira kelas 11. Terus kelas berikutnya yang ketiga Best Al-Quran kelas 10 Rausan. Insya Allah. Terima kasih. Gak foto bertiga sama PJ Al-Qurannya. Baik, berikutnya Best Karakter ya. Best Karakter apa? Soleh, cerdas, disiplin, percaya diri, terus mandiri dan tanggung jawab, terus 3S. 3S itu Pak Rosman betulkan, bukan senyum salam sapa, sopan santun sabar ya. Oke, baik. Best Karakter kelas 11 ya. Ananda Adara Akramina Patia. Kepada Adara silakan. Ada Adara. Berikutnya Best Karakter kelas 12 Muhammad Yaser Adli. Silakan Yaser. Adara Yaser silakan maju ke depan. Kemudian di kelas 10 Best Karakter kelas 10 Muhammad Haikal Kamil. Silakan. Pak Rosman minta kepada Miss Putri selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk menyerahkan hadiah.
Adara. Baik, yang pertama best karakter kelas 12 Ananda Yasser. Kemudian best karakter Ananda Fadila Putri ya, kelas 11 Adara Fadila Putri. Oke. Kemudian berikutnya Adara Fadila Putri. Dan yang terakhir best karakter kelas 10 Muhammad Haikal Kamil. Oke, baik. Oke, berikutnya ini yang ditunggu nih. Oke, foto dulu. Best karakter. Best karakter ini diambil 5 kandidat ya. Setiap angkatan diambil 5 kandidat, kemudian dipilih oleh guru, terpilih salah satu. Oke, baik. Berikutnya best akademik. Best akademik kelas 10. Oke, best akademik. Best akademik kelas 4 dengan nilai 88. Muhammad Murtada Mutahari. Kepada Ananda Ari dipersilakan. Kemudian silakan maju. Best akademik 10 IPS dengan nilai 85. Ananda Konita Salma. Pada Salma dipersilakan. Best akademik IPA 11. IPA kelas 11. Ini setiap tahun, setiap semester selalu fluktuatif ya. Sama seperti adik kelasnya juga gitu ya. Kakak kelasnya. Kelas 11 IPA dengan nilai 89. Ananda Jahra Takia. Silakan Jahra. Luar biasa ya. Sebelumnya lagi dan sekarang Jahra gitu ya. Bergantian. Kemudian best akademik IPS kelas 11 Naura Sahima Bisri dengan nilai 88. Naura masih juara pertama. Oke, sekarang kelas 12. Saidan gimana? Kelas 12 best akademik IPA kelas 12 dengan nilai 89. Yaser. 89. Ananda Naila Atifa. Sebelumnya Naris ya. Ini ya. Adik kelasnya juga mengikuti. Kemudian best akademik IPS 12. Siapa? Dengan nilai 89. Anissa Hairani Gumai. Ya, Gumai ini memecahkan rekor dirinya sendiri ya, yang tadinya 87 kalau nggak salah jadi 89. Untuk penghargaan best akademik, Pak Rosman minta kepada Pak Jujung selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada Pak Junjung
Silakan. Mulai dari Best Akademik 12 IPS Anissa Hairani Gumai. Gumai ini tinggal satu lagi ya, semester genap ya, komplit. Kemudian kelas 12 IPA Ananda Naila Atifa. Kemudian kelas 11 IPS Ananda Naura Sahima Bisri. Berikutnya Best Akademik 11 IPA 10 IPS Konita Salma. Berikutnya Best Akademik 11 IPA Jahra Takia. Dan masalah terakhir Best Akademik 10 IPA Ananda Ari. Baik, berfoto bersama Pak Jun. Silakan dirapatkan biar dapat semua. Iya. Gacuan gue juga. Saya didik di kamar mandi. Berikutnya ada satu lagi penghargaan ya, diberikan kepada siswa yang melakukan perubahan pada dirinya yang luar biasa. Ya, lakukan perubahan pada dirinya yang luar biasa. Ada beberapa kandidatnya gitu ya, yang dulunya seperti ini kemudian tampil luar biasa. Kemudian dan ini hanya satu angkatan, satu tahun hanya satu ya, yaitu Best Effort ya, mengalami perubahan yang luar biasa, kontribusi juga yang luar biasa. Baik, Pak Rosman akan bacakan. Best Effort tahun 2022 Ananda Askar Abdullah Ajam. Kepada Ananda Askar dipersilakan. Ini melalui penelitian yang lama ya, guru ya, dengan beberapa kandidat ya. Oke, Ananda, penghargaan Best Effort akan diberikan oleh kepala sekolah kita ya, Ustadz Budi. Jadi kalaupun kalian berubah terhadap diri kalian sendiri, itu ada penghargaannya gitu. Luar biasa ya. Dan guru memperhatikan itu. Ingat ya, guru-guru memperhatikan itu ya. Best Effort yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Budi Haryanto. Sekalian, ini sesuai dengan apa yang tadi sempat Bapak sampaikan ya, bahwa kita harus menjadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Askar, kenapa? Bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin, punya semangat yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Oleh karenanya, salah satu orang yang beruntung ya, menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin dengan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, Askar akhirnya dapatkan. Nanti yang akan datang ditunggu nih kandidat-kandidat yang lainnya ya. Best Effort tahun 2022 Ananda Askar. Yang kencang Askar tangannya.
Aduh, Askar jangan nangis gitu. Askar, tahan dulu kan. Askar, kamu geteran. Senyum kan? Nah, nangisnya ditahan dulu ya. Manis. Terus sama dari introvert jadi gila. Siap-siap sih dari Mina aja lah, jangan diasautin terus. Ya, Best Import ini ada 5 kandidat gitu ya, dan semuanya dari kelas 11 ternyata gitu ya, dan guru memilih Ananda Askar. Baik, terima kasih, cukup dari Pak Rosman. Terima kasih semuanya atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC.